tanggal 18 April di Gedung Dewan Pers. Jadi AMSI ingin menjadi bagian dari elemen bangsa ini, Bapak, untuk mengajak masyarakat agar pintar-pintar memilah dan memilih mana kabar baik, mana kabar buruk, mana kabar bohong dan sebagainya. AMSI bersama para pelaku media sosial tentu saja ingin merapatkan barisan, Bapak, saling asap, saling asup, saling asing, terkadang juga saling kasar. Jadi kita ingin membantu sama anggota AMSI, sama pelaku media sosial untuk bisa saling tumbuh dan berkembang bersama, menciptakan lingkungan yang bagus bagi berkembangnya bisnis digital, terutama di dunia pers. Saat ini, Bapak, kami laporkan anggota AMSI terus berkembang. Sampai kira-kira 3 hari yang lalu, hampir 300 media. AMSI terdiri dari para pemimpin redaksi atau perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing perusahaan media sosial. Dari 300 itu, sampai tadi catatan dari panitia, ada sekitar 107 yang sudah mendaftar ikut hadir di dalam ruang ini. Sebagian besar diantaranya mengikuti kongres melalui online, Bapak. Karena barangkali di kemudian hari kita tidak akan lagi kongres isi seperti ini, tapi kita cukup kongres secara virtual. Mudah-mudahan Bapak Wakil Presiden dan tamu undangan yang kami hormati, atas nama panitia kongres dan juga teman-teman peserta kongres, saya ingin mengaturkan terima kasih dan ucapan yang setinggi-tingginya atau atas perkenan Bapak untuk hadir dan meresmikan acara kongres organisasi media ini, Pak. Saya yakin ini adalah bagian dari perhatian besar Bapak kepada kami. Dan saya yakin ini akan menjadi energi yang positif bagi kami semua yang ada di sini. Mudah-mudahan juga menjadi energi yang positif bagi perkembangan bisnis maupun perkembangan lain-lainnya bagi para pelaku media sosial ini. Hadirin dan undangan yang berbahagia dan juga peserta kongres yang kami hormati. Saya kira saya tidak akan berpanjang kata. Saya cukupkan sekian laporan saya sebagai panitia, dan atas nama panitia saya mengucapkan terima kasih kepada para media yang telah menjadi sponsor bagi terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan kongres ini akan berjalan dengan lancar, memilih pengurus pertama kali di AMSI dan juga mencatatkan sejarah lahirnya organisasi media siber di Indonesia. Selamat berkongres. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi Bastian. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua Presidium Asosiasi Media Siber Indonesia oleh Bapak Wenceslaus Manggut. Selamat pagi. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla yang kami muliakan. Terima kasih Pak sudah menyempatkan diri untuk datang ke acara kami di tempat ini. Kami di digital ini rata-rata semuanya mayoritas startup. Kami juga memilih tempat yang rata-rata relatif mungkin startup juga kumpul bersama. Terima kasih teman-teman dari kemarin, kira-kira begitu. Selamat datang juga kepada
tim dari Istana Wapres, Pak Sofyan, terima kasih sudah datang. Pak Dirjen, terima kasih juga sudah datang ke acara ini. Para ini sepuh pers, media massa, saya lihat tadi ada beberapa mantan ketua asosiasi media, asosiasi pers yang datang ke sini, terima kasih. Dari berbagai lembaga, ada tadi dari lembaga hukum pers. Ini juga agak penting karena media digital ini banyak sekali anggotanya dan perlu prudent juga secara hukum. Maka dalam kongres ini kami menghadirkan orang yang mengerti hukum untuk memantau jalannya kongres dan mungkin bisa menjadi tempat konsultasinya teman-teman bagaimana membentuk perusahaan pers yang benar itu gimana. Teman-teman para pemimpin redaksi media massa dari berbagai kota, dari 17 provinsi yang sudah hadir sampai jam 10 tadi, dari Sumatera Utara hadir ya. Ya, thank you, terima kasih. Dari Batam, dari Riau, ya, dari Padang, dari Lampung, dari Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua. Jadi semuanya hadir. Terima kasih. Saya yakin bahwa kita hadir di sini karena kita semua yakin bahwa digital dan media masa depan. Ya, terima kasih. Media masa depan dan kita juga tahu bahwa kue bisnis digital di Indonesia itu luar biasa raksasanya. Di Facebook saja kita nomor 4. Amerika sekitar 219 juta, India sekitar 213 juta, Brasil sekitar 123 juta dan kita di angka 111 juta. Di Twitter kita masuk 5 besar. Di Instagram kita ada 40 juta. Ini kue bisnis yang luar biasa besar dan sebetulnya kita super user di situ dan mestinya juga super power dalam mengurus regulasinya karena angka bisnis yang luar biasa besar itu. Dan kita sama-sama melihat bahwa sekian waktu belakangan ini memang banyak yang membanjiri negara kita, baik aplikasi, para pebisnis media digital, e-commerce, rame-rame masuk ke sini karena pasarnya yang luar biasa besar itu, dan media digital itu hanya satu bagian saja dari market yang luar biasa besar. Dan media digital itu di Indonesia jumlahnya, Pak Dirjen bisa koreksi kalau salah, sekitar 43.000. 43.000 media dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan bagaimana mengurus 43.000 itu. Itu dari yang prudent sampai yang tidak prudent sampai yang super tidak prudent. Ada semua di situ. Dan kita tiba-tiba menemukan bahwa masalah utama kita adalah diri kita sendiri kemudian. Atau masalah utama kita adalah kebebasan itu sendiri. Begitu banyak juga media yang tumbuh, baik yang dibesarkan seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, oleh kekuatan politik, apapun namanya di luar sana itu, maupun yang dibesarkan dengan asal-asalan, yang kemudian menjadi masalah. 2 atau 4 atau 5 bulan yang lalu, kita punya problem yang sangat besar yang namanya fake news dan hoax. Dan tiba-tiba kami yang jumlahnya sangat sedikit ini ikut tenggelam di dalam sana. Lama-lama kami yang bekerja secara serius juga, belajar jurnalismenya Jumpalitan, tunduk terhadap aturan undang-undang pers karena bisa disemprit saban hari oleh Dewan Pers, bapak-bapak Dewan Pers dari di sini. Tiba-tiba secara bisnis dan secara pengaruh dan lain-lain tenggelam di dalam sana. Sebetulnya bukan soal tenggelam atau dan lain-lain, tapi soal bahwa kami punya tanggung jawab yang besar terhadap profesi ini.
terhadap dunia jurnalisme, dan semestinya berapapun jumlah medianya tidak masalah asal punya tanggung jawab yang sama terhadap dunia jurnalisme itu. Karena itu beberapa teman-teman dan bersama Dewan Pers waktu itu tadi kita menemukan bahwa masalah terbesar kita kemudian ada di kita sendiri. Begitu banyak konten fake news, hoax, dan sebagaimana kita tahu bahwa engagement dari hoax itu jauh melampaui dari yang benar. Yang keliru itu lebih banyak di-share daripada yang benar. Maka membereskan hoax atau fake news ini nggak bisa media sendirian. Media harus menghimpun diri. Seberapa besar pun himpunan media itu, dia juga tetap nggak bisa sendiri. Dia tetap harus bekerja sama dengan sejumlah lembaga lain, bekerja sama dengan Dewan Pers, bekerja sama dengan Menkominfo, dan bekerja sama dengan media-media sebagai sumber atau produksi konten, dan juga terutama bekerja sama dengan teman-teman di microblog, di Facebook, Twitter yang ada di muara sebelum konten-konten itu ke laut publik, kira-kira begitu. Jadi perlu kerjasama semua pihak untuk mengatasi masalah itu. Disitulah perlunya juga regulasi. Saya kira kalau kita tidak mau rumah digital kita banyak tikusnya, rumah digitalnya harus dibersihkan. Kalau bersih saya kira tikusnya nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman digital merasa bahwa di digital ini banyak sekali startup. Startup itu maksudnya didirikan oleh teman-teman dengan modal bambu runcing. Nggak punya artileri, udah dengan modal seadanya. Teman-teman daerah itu banyak sekali. Didirikan dengan modal 20 juta, didirikan modal 50 juta, syukur-syukur kalau 100 juta. Jadi kebanggaan kami terbesar itu adalah ketika bisa membayar THR-nya karyawan. Dan itu teman-teman AMSI sering pamer bisa bayar THR. Kalau media yang startup seperti ini diatur dengan regulasi yang sangat ketat, dia tercekik sebelum berdiri. Karena relatif sebetulnya bahwa mereka berangkat dengan modal bambu runcing tadi, dengan modal nekat. Karena itu kami sangat berharap setiap regulasi baik yang disusun oleh teman-teman di asosiasi maupun di pemerintahan, barangkali bisa kami didengar pendapatnya. Teman-teman di asosiasi atau teman-teman di bisnis digital itu didengar pendapatnya. Bagaimana sih sebetulnya DNA bisnis digital itu? Karena kalau mengikuti persyaratan yang betul-betul saklek, saya kira kami banyak yang mungkin ruangannya nggak penuh, Pak, untuk hadir di kongres ini. Startup di daerah itu banyak yang didirikan oleh teman-teman yang kalau kita lihat mereka prudent secara jurnalisme, tapi tidak prudent memang secara modal. Jadi dari segi menjaga roh jurnalismenya, kami punya kepentingan untuk menjaga kelompok ini. Karena mereka prudent secara jurnalisme, meski tidak prudent secara modal. Nah, karyawan mereka mungkin tidak banyak, gitu. Karena itu kalau kami tidak minta dibenarkan, kalau di awal sudah ditimpa dengan begitu banyak regulasi, ada yang ngeluh ke kita bahwa kalau persyaratan menjadi anggota AMSI itu berat sekali, kami nggak bisa ikut. Terpaksa misalnya kami agak melonggarkan sedikit dari sisi persyaratan soal administrasinya, bukan soal ketaatan kita atau kepatuhan kita terhadap dunia jurnalismenya. Peserta kami sekitar 300 orang, Pak, ya, yang hadir di sini sekitar 120-130-an per yang terakhir. Banyak yang mengikuti kongres melalui online. Karena itu tadi dunia digital ini teman-teman yang lain bilang kita kan sudah di digital, vote-nya melalui digital aja. Jadi masing-masing daerah atau masing-masing kantor para pemret itu tinggal vote lewat aplikasi yang kita sediakan, satu media satu suara.
Kira-kira itu sebetulnya inti dari kongres kami pertama ini, dan harapan kami kepada pemerintah. Atas nama AMSI, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Presiden, pada tamu undangan, terkhusus terima kasih kepada Bapak Muceng yang bisa membantu untuk menghadirkan Bapak Presiden. Terima kasih banyak dan selamat siang. Terima kasih atas sambutan Ketua Presidium Asosiasi Media Siber Indonesia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama penayangan video Asosiasi Media Siber Indonesia dan Belantara Hoax berikut ini. Dunia semakin menjadi digital. Kini, tak ada bagian di dunia yang tidak terkoneksi antara satu bagian dengan bagian lainnya. Kita terhubung dengan teman, saudara, dan relasi di belahan dunia lain berkat koneksi digital. Orang terkoneksi dengan berita melalui internet, melalui sosial media, dan melalui aplikasi-aplikasi yang berserakan di telepon pintar. Di Indonesia diperkirakan ada 40.000 lebih media digital. Namun tak lebih dari 1% yang terdaftar resmi di Dewan Pers. Kecanggihan, kemudahan, dan kebebasan inilah masalah yang kemudian melahirkan teriak tak sedap. Berita bohong, fitnah, dan hoax dikanalisasi layaknya industri media. Stop ini, mengurangi ini, stop berita bohong, hoax, berita yang memecah belah, berita-berita fitnah harus kita hadapi. Dan dalam kondisi demikian, seharusnya media arus utama, media mainstream, mampu meluruskan hal yang bengkok-bengkok, menjernihkan kekeruan yang terjadi di media sosial. Media mainstream seolah dikepung oleh pelantara berita hoax. Inilah yang menjadi tantangan besar media digital di negeri ini saat ini. Dalam rangka inilah, kita lebih meningkatkan literasi, sosialisasi kepada masyarakat dan mengajak komunitas, mengajak masyarakat untuk bersama-sama. Nah, ini salah satu contoh. Sangat ironis. Makin banyak informasi, hasilnya malah makin menyempit. Demikian kekeruan yang terjadi di media sosial. Konsep Presiden Joko Widodo kembali menyatakan keseriusan pemerintah. Kamu masih membahas waspada. Kira-kira Indonesia akan diramaikan oleh berita hoax atau Ada yang tidak meninggalkan bisa. Atas dasar itulah, 150 lebih media digital hari ini menyatukan visi dan misi, membentuk Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) sebagai wadah untuk memberdayakan sesama, melawan hoax, dan menjadikan media digital agar semakin profesional dan sehat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan layar sentuh sebagai tanda peresmian pembukaan Kongres pertama Asosiasi Media Siber Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Coba biasanya wartawan, sekarang semua mau potret begitu.
Artinya segera lagi tampil kan. Itulah dunia dewasa ini yang berjalan cepat. Gantian. Jadi dengan teknologi Kemajuan maka belum ada tadi, mari. dunia berjalan cepat. Ya. Dan dunia juga tidak tersentralistik lagi. Kalau dulu ada revolusi, ada koma. Yang pertama direbut apa? Radio. Begitu pegang radio semua terkontrol. Sekarang tidak butuh lagi radio untuk revolusi. Satu orang di rumah duduk-duduk mengontrol semua dengan presiden macam-macam media. Terjadilah Arab Spring. Itulah yang merubah dunia kecepatan dan tanpa sentralistis. Akibat dari komputer dan internet yang tersambung tentu dengan satelit. Kemajuan itu bukti kecepatan, sehingga digambarkan bahwa komputer hari ini dibanding dengan harga komputer tahun 80-an, harganya sisa 1/6. Tetapi kecepatannya atau kekuatannya itu 500 kali dibanding dengan komputer tahun 80. 500 kali. Jadi telepon Anda yang Anda pegang itu kekuatannya lebih tinggi daripada komputer Apollo yang bisa menerangkan orang di bulan. Lebih kuat Anda, lebih kekuatannya. Jadi inilah yang menyebabkan dunia berubah dan kecepatan menjadi sangat tinggi. Akibatnya berita, kalau dulu berita definisinya apa yang telah terjadi. Sekarang berita adalah apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang mungkin terjadi. Sudah batasannya sudah sangat luas. Karena itu namanya surat kabar, apa kabarnya tidak terjadi. Sekarang surat kabar Anda itu di Amerika selama 10 tahun terakhir pendapatannya tinggal 50% daripada 10 tahun. Saya kira di Indonesia pasti juga terjadi seperti itu. Karena iklan begitu, ada buka Google langsung iklan keluar, lebih mahal bayarnya dibanding dengan apa yang diiklankan di koran konvensional. Karena itulah maka saya datang di sini, Anda lah yang mempengaruhi sekarang opini orang di Indonesia ini setidak-tidaknya. Anda lah yang memberikan input setiap hari. Kalau input itu benar, maka benar. Kalau inputnya salah, ya itu salah pikiran orang. Dan semuanya bisa terjadi. Orang berkumpul 1 juta orang, tidak pernah beriklan di koran bahwa kumpulan ada 1 juta di sini. Kemarin dengan saya kira Facebook berjalan, SMS berjalan, tiba-tiba berkumpul 1 juta. Semua itu yang merubah kecepatan kita semua orang. Dan seperti yang terjadi di banyak negara. Evolusi teknologi informasi ataupun bergerak cepat sekarang dibanding dulu. Dulu sistem informasi masih tidak sampai dengan tahun abad ke-17-19 muncul telegram. Itu terasa tercepat. Kemudian muncul fax yang bisa memberi kita gambar dan sebagainya. Kemudian muncul internet dan itu mudah semua orang. Dan semua yang dibuat gila. Orang tidak pernah beli lagi perangko, hampir
tidak pernah begitu sukacita lagi. Tidak pernah lagi menerima telegram urusan yang darurat, kematian, berita gembira, dan orang juga sudah merupakan efeknya. Semua itu perkembangan yang terjadi, dan Anda adalah generasi Y atau Z di dunia berita ini yang menggambarkan bagaimana mengelola berita dengan cepat. Pasti terjadi seperti Anda gambarkan tadi. Pasti terjadi banyak berita-berita begini tidak benar ataupun hoax. Karena kalau dulu berita media konvensional, ya kalau surat kabar pagi, mungkin malamnya atau sorenya masih rapat redaksi untuk mengatakan yang mana baik, yang mana tidak baik. Sekarang redakturnya ada di lapangan, terserah dia. Kecuali kalau masing-masing terbit redaktur itu bukan 24 jam jadinya untuk memilah-milah apa yang tidak. Tapi tidak semudah itu, karena Anda takut kalah cepat dengan yang lain. Jadi bukan lagi dengan berita yang penting, kecepatan yang lebih penting daripada isinya. Maka kemudian timbullah bermacam-macam isi yang kita. Karena itulah ketua dan ketua panitia, saya menghargai bentuknya asosiasi ini karena bagaimana kita juga menerima informasi dari Anda, tapi tetap mempunyai objektivitas, netralitas, dan juga yang benar. Jangan lupa Indonesia salah satu negara yang paling banyak membaca gadget. Mungkin rata-rata kalau anak muda 4-5 jam sehari. Kalau seperti saya, kira-kira sejam lah. Dan ada waktu serasa cari apa yang jangan lupa, walaupun presiden itu tidak punya handphone dan tidak punya jam, dua yang paling esensial di antara kita. Dan dua lupa kalau tidak pesan taruh dia itu tidak pernah dia tapi punya iPad yang dibawanya kemana pun untuk membaca apa yang terjadi, apa yang tertulis. Jadi malah lebih cepat dari saya kalau ada berita-berita yang saya hanya kolesterol sedikit, lagi nggak putus. Hampir semua orang merasa tidak keluar rumah kalau tidak bawa handphone-nya atau gadget. Yang tadi Pak Wapres. Ini menyebabkan kemudian tidak suatu informasi yang objektif, yang 12. Memang analitiknya menjadi kurang kalau kita bicara tentang tapi tentu ada lagi yang bisa memberikan analisa dan kita baca apapun di dunia ini kita baca itu. Tapi yang karena itulah saya mengharapkan semua karena informasi walaupun saya membaca 8 koran sehari tapi membaca ya setiap pagi mesti baca 8 koran tapi makin rasanya makin pendek membacanya kan sudah baca kemarin dari Anda tinggal yang tidak baca tinggal opini atau apa dari analisa mau baca berita hampir-hampir sudah kebaca sejak semalam atau sejak kemarin. Itu yang menyebabkan dunia makin cepat. Karena itulah objektivitas dan spirit Anda untuk persatuan sekali lagi revolusi di perubahan di banyak negara tidak membutuhkan jenderal lagi, tidak membutuhkan di Arab Spring hanya untuk anak-anak muda yang hebat untuk memberikan kepada orang di Arab Spring. Itu berbeda zaman setelah. Ini yang paling jelek. Tapi bangsa juga bisa bangun, bangsa juga bisa berubah apabila Anda memberikan informasi yang baik.
Jadi seperti teori awalnya sampah masuk, sampah keluar. Anda kasih sampah, sampah yang keluar. Anda kasih makanan enak yang keluar. Jadi itulah perlunya kita semua dan Anda semua tentu pada akhirnya punya etika yang juga oleh kementerian akan bekerja bersama karena tidak ada negara sebelum kita menjadi Cina yang berdiri sekarang. Kalau Anda lihat Cina, Google pun dilarangnya karena kalau membuat sesuatu. Kalau kita Google dilarang, apalagi yang tidak terbanyak itu kecil seperti itu. Tapi karena itu semua tergantung apa konsen yang Anda buat. Semua dibutuhkan banyak pelatihan, ada juga banyak suatu jadi bukan hanya berdiri untuk kepentingan tadi, tapi juga melatih kawan-kawan, apalagi kawan-kawan di daerah, di daerah. Kalau pertanyaannya, bagaimana pendapat apa ini? Apa kita netral? Apa yang diinginkan? Itulah harapan saya. Berdirinya asosiasi advokasi Anda pertama memberikan manfaat kepada Anda semua dan kepada kita yang karena kalau mau lebih dari katakanlah yang besar-besar seperti Anda cuma 300-an itu yang mempengaruhi bumi ini sekarang. Itu memberikan informasi. Kalau Anda kasih hoax maka terjadi perkelahian di masyarakat. Saya mengunjungi dulu dua konflik yang agak sedang sedikit di Lampung dan juga di waktu satu konflik. Semua terjadi karena bakar rumah. Itu hanya ada berita karena ada ini di perkosa, padahal dicari perkosa yang tidak ada. Tapi puluhan rumah sudah terbakar. Di Lampung, jadi hampir di antara orang Bali dengan orang Lampung dan orang-orang akibat itu. Sampai ke SMS, itu viral, gitu kan. Jadilah, maka sampai sangat berguna untuk informasi, hiburan dan juga pengetahuan. Salah-salah Anda juga bisa membuat konflik antara grup antar manusia atau orang. Jadi saya harap bahwa ini semua saya harap nanti dibutuhkan, tapi juga termasyarakat bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Ketua Presidium Asosiasi Media Siber Indonesia, selanjutnya Sekjen Presidium Asosiasi Media Siber Indonesia dan Ketua Panitia untuk mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia untuk penekanan layar sebagai tanda peresmian pembukaan Kongres pertama Asosiasi Media Siber Indonesia. Baiklah hadirin yang berbahagia, bersama-sama sebentar lagi kita akan menyaksikan peresmian pembukaan Kongres pertama Asosiasi Media Siber Indonesia yang langsung diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Baiklah, kita hitung bersama, Bapak. 3, 2, 1. Gak apa-apa, kita telat ya, Pak ya. Dan kami informasikan kepada hadirin, saat ini bisa langsung live streaming. Anda bisa melihat peresmian Kongres pertama Asosiasi Media Siber Indonesia di Facebook ANSI. Dan silakan berfoto bersama dulu Bapak Wakil Presiden dan juga bersama dengan Ketua Panitia beserta dengan Sekjen dan juga Ketua Presidium Asosiasi Media Siber Indonesia. Baiklah, silakan diabadikan momen ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan simbolisasi penekanan layar sentuh oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, maka secara resmi Kongres pertama Asosiasi Media Siber Indonesia dibuka. Terima kasih.
kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Ya, demikian tadi pembukaan Kongres AMSI pertama di Hotel Akmi, Jakarta Pusat. Ya, AMSI Asosiasi Media Cyber Indonesia secara resmi Baiklah hadirin yang dibuka berbahagia. pertama kalinya. Dan dengan acara tadi kita sama-sama sudah melihat secara resmi Kongres pertama Asosiasi Media Cyber Indonesia dibuka. Dan selanjutnya, boleh Bapak dan Ibu semuanya mengecek ke Facebook AMSI apakah sudah terlihat, apakah sudah ada acara live streaming kita pada hari ini. AMSI Asosiasi Media Cyber Indonesia yang diikuti oleh media online Warta Promosi. Dengan berakhirnya peresmian tersebut, maka berakhir pula acara kita di sesi pertama hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam peresmian Kongres pertama Asosiasi Media Cyber Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu bisa langsung menikmati hidangan yang sudah disediakan. Kami persilakan. Terima kasih, saya Yasir Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.